Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshrah nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang kami cintai dan kami hormati, di sini hadir sesepuh kita yaitu Bapak Haji Nalih dan Bapak Haji Tastub. Juga ibu-ibu kita, ibu-ibu salihah calon penghuni surga, yaitu ada Mama Nopal, ada Mama Deka dan istri saya tercinta yaitu Ibu Bakhrun Nisa. Semoga kita semuanya yang hadir di tempat ini kiranya dikuatkan keimanan dan ketakwaan kita oleh Allah SWT dengan sebab kita istiqamah mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Juga yang kami muliakan dan kami hormati para jamaah yang ada di sekitar wilayah VGH Blok A dan sekitarnya, juga para jamaah kami yang ada di media sosial baik di Abu Akram Channel maupun di Sinar 5 TV. Kemana sehat semuanya? Alhamdulillah. Tanggal 5 Januari lalu pengurus menerima sumbangan berupa gorden ya, atau tirai pembatas untuk jamaah kita yang perempuan dari Ibu Linda ya, dari Ibu Linda. Suaminya adalah salah seorang teman dari ketua DKM kita, itu Bapak Didik Sukardi, temannya katanya dari SD ya, kalau nggak salah di Pasar Minggu. Jadi pertemanannya itu, persahabatannya itu sampai sekarang, bahkan ada grupnya ya. Beliau berasal dari Depok. Kita bergembira dan bahagia serta bersyukur atas sumbangan dari Ibu Linda bersama suaminya yang kebetulan kami menerima pada waktu itu tanggal 5 Januari 2025 di masjid ini ba'da sholat duhur. Moga-moga sumbangan tirai atau gorden ini menjadi sebab keberkahan sempurna untuk mereka berdua, rezekinya berlipat ganda, rumah tangganya bahagia, anak-anaknya sukses, soleh dan solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wad-dallin. Amin. Inilah yang dinamakan keberkahan ya jamaah. Jauh-jauh dari Depok kok nyumbangnya ke sini ya. Kenapa enggak di sekitar sana? Nah, inilah keberkahan ya. Sumbangan bantuan bisa datang dari siapa saja. Makanya kita optimis jamaah. Insya Allah kita tidak kekurangan rezeki. Pertolongan ada saja nanti
Karena ini masjid punya umat, maka Allah akan menggerakkan umat-umat tersebut dari manapun untuk memenuhi kebutuhan kita, menunjang fasilitas yang lebih memadai guna kenyamanan para jamaah, baik untuk sholat 5 waktu maupun untuk pengajian-pengajian seperti ini. Insyaallah kita akan terus optimis dan semangat untuk mengurus masjid kita. Insyaallah keberkahannya akan kembali kepada diri kita. Syaratnya 1, ikhlas. Apa jamaah? Ikhlas itu tulus, murni, enggak campur apa-apa. Kalau memang niat kita mengurus mengelola masjid ini, ayo ikhlas. Nah, dengan keikhlasan itu, dengan ketulusan itu, orang-orang pun akan mempercaya kita, nyaman dengan kita, cinta dengan kita, karena kita termasuk orang yang amanah. Ya jamaah ya, insyaallah semoga masjid kita makin maju, makin sukses, dan makin berkembang kegiatan-kegiatan keislaman. Baiklah jamaah sekalian, lanjut kita akan mempelajari tahsin dan tafsir Al-Quran. Kali ini surah Al-Baqarah ayat 79. Bagaimana, sudah ketemu? Alhamdulillah. Kita akan berikan contohnya dulu. Diharapkan dengan contoh ini kualitas bacaan kita sama ya. Panjang pendeknya terutama yang berat. Yang kedua gunah-gunahnya. Yang ketiga pelafalan hurufnya. Itu termasuk hal yang berat. Perlu ada bimbingan secara intensif dari guru-guru kita. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Yuk sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Fawailul lilladzina fa ya, hamas fa fi fu, anginnya jelas. Fawailu wai, jangan wai matlin, mudah bat akhiran i. Fawai ya, fawailul lilladzina dzal, lilladzina dzadidu, lilladzina yaktubuna, kapnya hamas desis ya, yaktubuna yaktubunal kitaba, kitaba kita tak ya, kitaba bi aydihim, ay sama madlin, ay tengah lidah terangkat,
Bi ay, jangan bi ay ya. Bi aydihim. Summa yaquluna, summa gunnah. Mim musyaddadah tajibul gunnah. Mim bertasyid wajib dengung. Summa yaquluna hadza ha. Dari pangkal kerongkongan. Hadza ha. Hadza dal dari ujung lidah bersama ujung gigi seri atas. Hadza za dzidzu. Hadza min indillah ainnya. Min indillah. Indi nun mati bertemu dal. Ikhfa haqiqi. Samar dan dengung. Min ujung lidah lurus ke depan, enggak boleh naik ya. Min indillahi liyashtaru, shin dari tengah lidah. Liyash ya. Liyashtaru bihi thamanan qalila, ta ya. Ujung lidah bersama ujung gigi seri atas. Thamanan qalila. Thamanan qalila. Tadi bertemu qaf, ikhfa hakiki. Dengung ya, samar dan dengung. Thamanan qalila. Fawailul lahum, sama fa. Fawailul lahum mimma hum mi gunnah. Idgham mim mim arti bertemu mim. Lahum mimma ni mim bertasyid. Mim musyaddadah tajibul gunnah. Mimma katabat. Katabat taknya desis. Katabat aydihim, ya ay yang ay ya. Aydihim wa way sama wa wailul lahum. Wa wailul lahum mimma gunnah nih. Hum mi mim mati bertemu mim idgham mimi. Hum mi mimma sama mim musyaddadah tajibul gunnah. Mim bertasyid wajib dengung. Mimma yak, this is yak sibun. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Ya, silakan Pak Haji Tasdub untuk mencobanya. Yaktubunal summa hadza liyashtaru linya pendek ya. Thamanan qalila mimma
Dua titik di bawah, bukan tak itu. Alhamdulillah, kelihatan udah banyak peningkatan ya Pak ya. Alhamdulillah berkat kesabaran. Selanjutnya silakan Mama Nopal untuk mencoba. Summa yaqul ikhfa Bu min indillah hiliyash hinya pendek. Ulang dari min indillahi liyashtaru. Ya. Hadza min shin liyashtaru. Ya. Gunnah Bu mimma aydihim. Gunnah Bu mimma yak. Alhamdulillah, maju terus. Silakan sebelahnya Mama Deka. Bi aidihim. Disambung Bu. Summa yaquluna. Summa yaqu. Liyashtaru. Qalila. Panjang namanya mimma. Ada ya panjang aidihim. Alhamdulillah, lumayan. Lanjut silakan Ibu Fahrunisa. Gunnah ya. Summa, ingat wajib.
wa wailul lahum. Ya, alhamdulillah. Kita ulang kembali dari awal supaya sempurna pahala kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Sadaqallahul azim. Fawailun artinya maka celakalah, wail ya. Fawailun maka wail celakalah. Lilladzina bagi orang-orang yang yaktubuna, kataba yaktubu, yaktubuna mereka menulis, Alkitabah kitab, Alkitab, biaidihim dengan tangan mereka. Summa artinya kemudian, yaquluna mereka mengatakan, hadza ini, min dari, di sisi, di sisi, indillah sisi Allah. Liyashtaru mereka hendak menukar, liyashtaru mereka hendak menukar, bihi dengannya, samanan harga, qalila, qalil apa qalil? Lawanannya katsir, katsir itu banyak, qalil sedikit. Fawailun maka celakalah betul, lahum bagi mereka, mimma dari apa yang, mimma dari apa yang, katabat menulis, kataba menulis, aidihim dari kata yadun jamanya aidi, aidihim artinya tangan, tangan mereka. Wawailun dan celakalah, lahum bagi mereka, mimma min dari ma apa yang, yaksibun mereka kerjakan atau mereka usahakan. Lama-lama nyambung ya Mama Nopal, dikit-dikit kita simak, lama-lama telinganya nyambung, otak kita nyambung. Jadi kita harus fokus dan serius mempelajari Al-Quran, dari membacanya sampai memahami artinya. Sama-sama wajib membacanya, wajib memahami artinya, maknanya juga wajib, karena ini adalah pedoman hidup kita sebagai umat manusia. Ini adalah arti dari perkata. Arti per ayatnya adalah, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh
keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sangat besar kecelakaan mereka menulis dengan tangan, menulis kitab sembarangan, hanya bentuknya karangan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lalu mereka mengatakan, ini dari Allah yang Rahman, sungguh berani tak takut ancaman siksa neraka yang mengerikan. Salatullah salamullah ala yasin. Semua itu mereka lakukan dengan unsur kesengajaan untuk mencari keuntungan, menjual ayat harga murahan. Salatullah ala taha Kembali diingatkan di sini, salatullah, salam bukan solam, kan salam, salamin dong. Salatullah, salam bukan solam, salatullah, salamullah. Jadi lebih mudeng kita ya, tolong diperbaiki. Kecelakaan besar akan didapatkan telah berani menyelewengkan kitab suci dari kebenaran yang dirubah dengan tangan. Salatullah salamullah ala yasin. Kecelakaan besar yang mereka lakukan akan mendapatkan siksaan, tidak akan mendapat ampunan, masuk neraka sebagai hukuman. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Semua kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi itu murni dari Allah Ta'ala, karya terbaik, terhebat, terluar biasa, yaitu kitab suci. Di antaranya adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tidak boleh diotak-atik. Memang begitu adanya dari dulu. Gak boleh dirubah-rubah. Gak boleh. Berdosa besar.
Makanya alhamdulillah Quran kita dari pertama diturunkan sampai saat ini tidak mengalami perubahan. Betul? Sesuai. Yang dulu Nabi menerima qul huwallahu ahad, sampai sekarang sama. Jangan berani-berani menggantinya, merubahnya. Pasti akan ketahuan. Tidak bisa dirubah. Ini berlaku, kejadian ini pada era Nabi Musa, yaitu pendeta-pendeta mereka merubah-rubah isi kitab Taurat. Kitab Taurat kan dari Allah, mestinya kan dijaga, dilindungi, diamankan dari tangan-tangan bodoh manusia yang seolah-olah lebih tahu, lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini manusia yang banyak lupa. Walaupun kita pinter hebat, kita pasti banyak lupa, banyak salah. Ya jemaah ya. Makanya perlu diedit. Tulisan-tulisan kita perlu diedit, jangan langsung di-share. Karena ada saja kesalahannya, kekurangan kata-katanya, huruf-hurufnya. Nah, sedangkan kitab Taurat pada zaman itu sama dengan Al-Quran adalah kitab kalam Allah sebenar-benarnya. Tidak boleh kita merubah-rubah. Nah, para pendeta-pendeta itu mereka merubah-rubah tuh. Yang halal jadi haram. Berani amat ya. Jangankan Alkitab termasuk Taurat ini yang merupakan kitabnya Allah dari Allah. Karangan manusia saja dirubah-rubah oleh orang lain pasti marah. Bahkan bisa terkena sanksi hukuman penjara karena telah merubah-rubah isi buku kitab karangan orang lain. Ada undang-undangnya tuh, nggak sembarangan. Makanya nggak boleh menjiplak karya orang lalu dirubah-rubah. Ada undang-undangnya. Termasuk lagu-lagu itu. Bisa kena Bennett namanya. Bisa pelanggaran hak cipta katanya. Nah, ciptaan manusia saja dilindungi. Apalagi karya Allah, kitab suci. Mesti kita lebih melindunginya, lebih menjaganya. Nah, di antara yang dirubah oleh para pendetanya tentang sifat-sifat Nabi. Ya. Nabi akhir zaman, bahwa akan datang Nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad dengan sifat-sifatnya. Tetapi mereka merubah-rubahnya, menggantinya. Tujuannya apa? Ya untuk kepentingan duniawi. Seperti apa? Mengejar pangkat, mengejar kedudukan, dan mengejar harta benda. Jadi berani menjual ayat-ayat Allah, berani merubah ayat-ayat Allah demi mendapatkan keuntungan yang sedikit, kata Allah. Mungkin bagi mereka pelaku-pelaku kejahatan ini yang merubah-rubah kitab suci, dapat keuntungan sekian dianggap besar. Mungkin sekali merubah hukum-hukum Allah dalam kitab, mungkin dibayar 10 juta ya, atau mungkin 20 juta. Nah, bagi mereka mungkin besar, bisa buat beli apa aja tuh. Tapi bagi Allah mau 10 juta kek, mau 100 juta kek, mau 1 miliar, 1 triliun, satu ayat saja tidak bisa dijual. Karena ini kebenaran. Kebenaran itu mahal, tidak bisa dirubah-rubah seenaknya dengan tangan-tangan jahil. Guna apa? Ingin mendapatkan keuntungan. Nah, jangan sampai kita ada niatan ini, mentang-mentang kita sudah
ilmunya hebat, pendidikannya tinggi, gelarnya banyak, ada niatan pengen merubah hukum-hukum Allah dalam Al-Quran supaya jabatannya naik, supaya pangkatnya naik, supaya harta bendanya makin banyak. Ini namanya menipu. Ya, menipu. Emang katanya kalau menipu itu jalan pintas mendapatkan harta benda. Emang kalau nipu itu cepat. Cepat itu. Kita ini asal mau nipu paling cepat. Coba lihat itu di WA itu. Orang menipu mengatasnamakan kiai ini, ulama ini, tolong transfer 10 juta. Katanya kecelakaan. Betul? Gampang orang nipu. Semenit bisa. Paling gampang orang nipu itu. Dan paling cepat mendapatkan keuntungan. Bagaimanapun, apapun alasan yang namanya menipu itu haram dan termasuk kriminal, tetap tidak dibenarkan. Apapun alasannya. Karena ujung-ujungnya ketika tersikap tipu dayanya, yang akan celaka siapa? Kita sendiri. Mungkin sekali dua kali aman, ketiga kali seterusnya kan yang namanya manusia ada apesnya. Ada pepatah mengatakan apa? Sepandai-pandai tupai melompat, satu saat akan terjatuh juga. Sepandai-pandai kita menipu, menyembunyikan kebusukan diri kita, satu saat akan terbongkar dan terungkap. Jadi tidak boleh. Ini penipuan tingkat tinggi. Kitab suci berani dirubah, berfatwa. Jadi berani dipalsukan tuh kitab suci oleh para pendeta-pendetanya zaman dulu. Ini pembelajaran bagi kita. Kalau umat sudah tahu nih, jamaah sudah tahu bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah tipuan, lama-lama mereka tidak akan simpati lagi. Lama-lama mereka akan membenci dan marah kepada kita. Selama ini kita menganggap Anda itu benar. Selama ini kita anggap Anda ini suci. Selama ini kita anggap Anda ini terhormat. Ternyata cuman kedok doang. Oh, ini toh yang kamu sembunyikan. Kamu cuman menipu. Ya sudah. Orang kalau sudah ketahuan tipu muslihatnya, orang tersebut tidak akan punya harga diri lagi. Betul? Walaupun dia ulama kek, kiai kek, jenderal kek, siapapun, kalau sudah ketahuan tipu dayanya, tidak bernilai lagi, tidak ada kemuliaan lagi. Makanya mas sekalian, kita jangan menipu, jujurlah. Gak usah karena pengen dapat sesuatu lalu kita nipu. Awalnya enak, awalnya nikmat, apa saja bisa didapatkan karena manisnya tipu daya. Tapi kan begitu terbongkar, siapa yang malu? Kita, keluarga kita. Ya di kampung malu tuh, ditangkap KPK. Ya di sidang masuk penjara, malu nggak? Malu. Jadi para jamaah sekalian, ini pembelajaran bagi kita. Kitab suci Al-Quran yang ada ini, jangan sampai ada pikiran, wah kayaknya kitab Al-Quran ini enggak sesuai zaman ini, lalu dirubah-rubah. Atau kalau saya sampaikan kebenaran Al-Quran ini, nanti saya enggak dapat jatah, saya enggak bisa kaya raya ini, ya. Lalu dirubah-rubah, yang halal jadi haram, yang wajib jadi sunnah. Enggak boleh jamaah ya. Namanya orang awam kadang manggut-manggut aja. Iya bener itu. Orang awam ya. Kita ngomong apa aja didengerin. Tapi ketika ada orang paham tentang hukum, tentang kebenaran, mereka pasti akan menindak kita. Mereka akan mungkin marah kepada kita. Bahkan akan menjebloskan kita ke penjara karena tipu dayanya itu telah meresahkan
merugikan banyak umat manusia. Apalagi terkait kitab suci. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran ini sebagai penyempurna. Kita jangan berpikir Quran itu tidak sesuai dengan akal pikiran, tidak sesuai dengan zaman, tidak boleh. Itu bisikan setan. Al-Quran adalah sempurna kitab suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari kelemahannya, jangan mencari kekurangannya. Justru otak kita yang belum nyambung. Jangan mengatakan, oh ini memang gak sesuai dengan otak kita. Otak kita yang belum nyambung. Karena terbukti Quran itu mukjizat. Ya, semua isi kitab suci Al-Quran itu benar adanya. Tidak ada yang terbantahkan. Semuanya benar karena datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan satu kata, satu huruf saja dalam Al-Quran itu memiliki makna. Jangan dirubah, jangan ditukar kitabnya. Contoh tadi, kalau kita mengatakan fawailun artinya apa? Maka celakalah. Kalau kita mengatakan wawailun artinya dan celakalah, beda. Satu huruf kita ganti artinya berbeda. Jadi jangan kita merubah dengan sengaja. Kalau enggak sengaja mungkin dimaafkan. Oleh karena itu belajar Quran itu wajib supaya kita enggak salah baca. Takutnya kalau salah baca nanti salah arti. Kalau salah arti salah makna. Dan ketika itu disebarluaskan maka akan merajalela kesesatan. Oleh karena kita tidak sesuai dengan ilmu kaidah ilmu tajwid yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Dan ingat para jamaah sekalian, siapapun yang berani merubah kitab suci, mereka akan celaka, binasa, masuk neraka selama-lamanya. Di mana? Di akhirat. Kalau di dunia nih, kalau ada yang berani merubah Al-Quran, apa yang terjadi? Umat ngamuk ya, jamaah ngamuk ya. Jangankan salah baca ayat, salah mengartikan itu bisa keliru ya, bisa orang tersinggung, bisa marah. Ingat dulu kasus Ahok itu, gara-gara salah dalam menjabarkan surat Al-Maidah ayat 51 kalau nggak salah ya, akhirnya di demo ya. Itulah, jadi jangan sembarangan menerjemahkan atau menafsirkan, mengotak-atik Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukan punya satu orang. Umat Islam seluruh dunia pasti tidak akan terima kitab sucinya dirubah-rubah, betul? Marah kita, wajib hukumnya kita marah. Kalau ada orang berani merubah-rubah kitab suci Al-Quran, karena akibatnya fatal. Kitab suci kita dirubah, diganti, akhirnya apa? Rusak ini hukum-hukum Allah. Kalau hukum-hukum Allah rusak, merajalelalah kebodohan, kesesatan, penyelewangan, pengingkaran. Ingat jamaah, kitab suci ini panduan pedoman hidup manusia supaya hidup kita lurus, baik dan berkah. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan dapat kita pahami, dan mari kita jaga kitab suci Al-Quran ini. Kita jaga kemurnian isinya. Jangan kita berani merubahnya, karena berakibat sama, yaitu akan celaka dan binasa seperti yang dialami oleh para tokoh-tokoh pendeta pada era Nabi Musa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.